Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Ibna Nurani, kelas 5C, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, dosen pengampu Dita Hendriani MA, mata kuliah pembelajaran IPS terpadu, kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan menerangkan tentang materi sejarah yang bertemakan praaksara. Yuk simak videoku. Hai teman-teman, kalian penasaran gak sih bagaimana sih sejarah kehidupan manusia? Kehidupan manusia itu terus mengalami perubahan dan perkembangan. Contohnya aja zaman sewaktu orang tua kita seumuran kita. Pastinya berbeda kan dengan kehidupan di zaman sekarang. Begitu juga dengan kakek nenek, apalagi buyut kita. Nah, kira-kira bagaimana sih awal babak kehidupan manusia dahulu? Biar nggak penasaran, kita bahas yuk permulaan zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Perlu kalian ketahui juga nih, teman-teman. Jadi, manusia praaksara itu tidak dapat dilacak berdasarkan sumber tulisan. Kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Ya, bayangin aja, dulu itu kan belum ada tulisan atau belum dikenal aksara. Akan tetapi, perkembangan kebudayaan manusia bisa dilacak berdasarkan sumber-sumber yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang hidup pada zaman tersebut dan telah membantu. Selain itu, juga ada artefak, yaitu alat-alat yang digunakan pada masa praaksara. Teman-teman, 10.000 tahun yang lalu, sebelum Masehi, merupakan masa berakhirnya praaksara loh. Nah, dari zaman itu muncul deh nenek moyang kita. Ia adalah Homo sapiens, yang berarti manusia cerdas. Kemudian, masa praaksara terbagi menjadi beberapa golongan menurut arkeologi. Teman-teman, kalian tahu nggak arkeologi itu apa sih? Arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari hasil budaya pada masa lampau. Hasil kebudayaan itu berupa benda-benda peninggalan dari kebudayaan manusia itu sendiri. Nah, orang-orang yang mendalami ilmu itu disebut arkeolog. Teman-teman, kehidupan manusia pada masa praaksara dibagi menjadi beberapa zaman berdasarkan teknologi yang digunakan. Sekarang kita bahas berdasarkan peninggalan arkeologi ya. Tahukah kamu zaman praaksara berdasarkan arkeologi, teman-teman? Yuk simak videoku. Zaman praaksara berdasarkan arkeologi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama zaman batu tua atau disebut juga dengan Paleolitikum. Yang kedua, zaman batu tengah yang disebut dengan Mesolitikum. Yang ketiga, zaman batu baru yang disebut dengan Neolitikum. Yang keempat, terakhir nih teman-teman, zaman batu logam. Sekarang kita bahas satu-satu yuk. Pertama itu zaman batu tua atau Paleolitikum, yaitu masa berburu dan meramu. Pada zaman ini, kehidupan manusia masih sangat bergantung pada alam dan berpindah-pindah atau nomaden. Pada zaman ini, makanan didapat dari sumber makanan yang ada di sekitar tempat tinggal manusia. Pada masa tersebut, biasanya dekat dengan sumber air, berpohon banyak, dan berelief datar. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana bentuknya dan terbuat dari batu dan tulang. Yuk kita bahas yang kedua,
yaitu zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Pada zaman ini adalah masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Dan pada zaman ini teman-teman, manusia masih hidup di gua-gua dan berpindah-pindah. Makanan juga didapat dari berburu hewan-hewan liar dan buah-buahan dan pepohonan yang ada di hutan. Manusia masih menggunakan alat-alat terbatas yang masih sama seperti zaman Batu Tua yang terbuat dari batu dan tulang, namun dengan bentuk yang lebih baik. Dan sumber daya alam masih mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mereka membabat hutan dengan sistem ladang berpindah setelah berkali-kali panen dan kesuburan ladang berkurang. Mereka akan berpindah dan membuka ladang baru di tanah yang masih subur. Mereka membabat hutan dengan sistem ladang berpindah. Setelah berkali-kali panen dan kesuburan ladang berkurang, mereka akan berpindah ke tempat ladang baru di tanah yang masih subur. Pada masa ini, manusia mulai memelihara hewan ternak dan hidup dalam kelompok-kelompok besar, serta mulai mengenal kepemimpinan secara terbatas. Peralatan yang digunakan masih terbuat dari batu yang diasah hingga halus dan berbentuk lebih baik. Yang selanjutnya yaitu zaman keempat, yaitu zaman logam, yang dimana zaman logam disebut juga masa perunggu dan besi atau perundagaian. Pada zaman ini manusia telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat pada zaman ini telah mengenal adanya pembagian status berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Manusia pada zaman ini juga telah mengenal peralatan yang terbuat dari logam tertentu yang mudah didapat seperti perunggu dan besi. Peninggalan Batu Tua atau Paleolitikum, yaitu kapak perimbas, alat serpih, gunanya untuk menguliti hewan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Peninggalan zaman Batu Tengah atau Mesolitikum, yaitu kejoken Nodinger yang berarti sampah dapur, seperti timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Ditemukan juga kapak genggam yang dinamakan pebble. Kapak ini bentuknya sudah lebih baik atau mulai halus. Ditemukan juga kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Peninggalan zaman Batu Baru atau Neolitikum. Peninggalannya yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi yang berukuran besar dinamakan beliung. Nah, yang kecil dinamakan taroh atau tatah. Gunanya untuk memahat. Yang kedua, kapak lonjong besar, yaitu walzenbeil, dan yang kecil disebut kleinbeil, yang memiliki fungsi sama seperti kapak persegi. Sedangkan ditemukan perhiasan yaitu gelang dari batu. Peninggalan zaman logam, yaitu kapak corong. Kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana, perunggu, manik-manik, cendrasa, atau kapak sepatu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.